Kata medis aku leukemia stadium 3. Loh, kenapa kena leukemia? Kenapa? Karena di Leukemia. awal dulu kan aku suka obat-obatan. Suka Oh, minum-minum. oke. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di podcast Kana bersama dengan Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat, tidak bisa menikah dengan yang lain. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah dengan yang lain. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, sekalipun tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Sekalipun pasangan sakit-sakitan tak kunjung sembuh tidak boleh bercerai. Detik kau dipersatukan, kau tidak bisa mundur apapun alasan. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, aku mau sampaikan lewat podcast Kana ini, Natal Doulos Production, kita adakan hari Minggu 8 Desember 2024 jam 5 sore, bertempat di Hotel Haris, lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya hadir merayakan Natal bersama-sama dengan kami. Ajak suami, istri, anak-anak, sahabat. Mari bersama-sama bersukacita bersama dengan kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu juga bisa menabur langsung melalui nomor yang sudah tertera di bawah ini. Mari kita dukung sama-sama agar lewat podcast Kana ini banyak pernikahan yang dipulihkan. Banyak rumah tangga yang bersatu kembali pasca perceraian. Saat ini di studio ya sudah ada seorang wanita yang luar biasa yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Namanya Ceria Melona. Wah, sesuai dengan nama harus selalu ceria nih, ya, nggak boleh sedih-sedih ya. Oke, selamat datang di studio kami. Wow, shalom. Shalom. Jadi aku manggilnya apa nih? Melona berarti aja. Melona ya. Oke, sehat? Puji Tuhan sehat. Ini dari looknya ini sepertinya hasil dari pernikahan campuran ini. Betul ya? Betul. Oke, ini antara apa dan apa nih? Indonesia dan luar negeri. Oh, apa itu tepatnya luar negeri? Amsterdam, Belanda. Oh, siapa? Papa ya? Papa. Oh, Papa Ya. Amsterdam, Belanda. Mama Bali. Oh, Bali. Iya. Oh, Bali. Iya. Oke. Jadi gimana ceritanya tuh? Papa Mama bisa ketemu Belanda dan Indonesia kok bisa ketemu? Ya menurut Papa mungkin dia ke Bali. Oh, menurut cerita Papa ke Bali. Ketemu sama Mama di sana. Wow. Gitu. Ya. Hanya holiday. Apa? Holiday, liburan. Papa lagi holiday ke Bali. Iya. Ya ampun, malah ketemu istri. Ya, mungkin jodoh. Sudah jodoh. Oke. Dan ini gimana ceritanya? Apakah karena kan Papa sama Mama ini keyakinannya sama, memang sama atau gimana? Dulu kan Papa dari Katolik. Oke. Ya, terus Mama dari Ya. keyakinan yang lain. Oh, jadi siapa yang ngalah nih? Bapak yang ngalah. Oh, demi cinta. Demi cinta. Oke, jadi Papa ngalah ngikut keyakinan Mama kira-kira gitu ya? Iya. Oke, dan bersatu. Bersatu. Oke, dan melahirkan berapa orang anak? 6. Uts. 6 orang anak.
Dan saya anak paling terakhir, anak bungsu, anak keenam. Oke. Ya, Berarti harusnya paling disayang. ya, maybe yes, maybe no. Loh, kalau jawabannya begini berarti ada. Antara iya dan antara tidak juga. Oke. Jadi semuanya kalian ngikut berarti keyakinan papa dan mama berarti yang ikut semuanya. Di awal cuma yang ikut keyakinan papa cuma ada kakak saya laki-laki satu, yang kelima. Oh, maksudnya ikut keyakinan papa yang lama. Ya, Oh, kalau gitu. yang kami ikut Berlima semua memang. ikut keyakinan mama. Tapi papa memang sungguh-sungguh kan ketika ikut keyakinan mama, sungguh-sungguh kan. Saya juga kurang tahu sih, soalnya dia selama ikut mama dia nggak pernah ikutin Oke, ibadah-ibadahnya ibadahnya, gitu. nggak. Oke. Dan kenapa ada salah satu dari kalian ngikut keyakinan papa? Karena keluarga besar papa masih ya, masih. Iya, masih. Soalnya mungkin ini kakak saya kan tinggalnya di luar negeri selama ini. Oh, tinggal Yang- di luar di iya, Belanda. Enggak, dia di Los Angeles. Oh, berarti udah keikut budaya iya, sana berarti. Katolik. Dan di keluarga nggak ada masalah ya, mau masalah keyakinan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ada yang ikut Katolik, ada yang ikut mama, nggak ada Iya, masalah ya. nggak ada masalah. Oke. Dan eh katanya papa itu ya, apa namanya, suka mistis-mistis begitu. Ya, mungkin karena di Bali kan seperti itu. Papa tuh senang kalau dia mistis, kayak ya begitulah bule ya. Tapi gimana ya, buat saya kayak kurang tenang, kita nggak tenang dalam rumah. Soalnya aura-aura negatif dalam rumah tuh jelek dalam rumah. Gitu. Seperti itu. Dan mama nggak ada masalah kalau papa bermain mistis-mistis seperti itu. Mama kan orangnya gaul, nggak terlalu ini. Bahkan dulu pun sempat dia juga mau ikut-ikut seperti itu, karena kan ya gimana lah kalau di Bali, gimana orang. Oke. Sejauh apa papa bermain mistis-mistis begitu? Udah lama mungkin, karena sebenarnya dulu papa nggak seperti itu, karena ini kan ada turunan dari nenek di mama tuh. Oh, turunan dari Nenek. Iya, di mama di Bali. Oh, Suka yang masih percaya yang mistis-mistis seperti itu. Oh, jadi maksudnya papa tertarik gitu. Tertarik pelajaran seperti itu, sampai boleh dikatakan bapak sudah nggak tahu arahnya ini agamanya di mana waktu itu. Waduh, Ya, karena bermain magic gitu ya, mistis. gitu. Ya gelap ya. Iya. Waduh, jadi suasana rumah benar-benar. Semua dalam rumah tuh pokoknya aura jelek aja dalam rumah. Jadi sering tuh kita ada pertengkaran, panas. Iyalah, itu sama aja ngundang setan sebenarnya. Dan itu pun juga ada kamar yang memang nggak boleh dimasukin kamar itu, karena untuk papa. Untuk papa? Untuk papa sendiri yang bisa masuk kamar itu. Ngapain? Ritual gitu? Ritual. Wow. Seperti itu. Karena biasanya kan kalau bule dia paling senang yang mistis. Senangnya kenapa sih? Ya saya juga nggak tahu sih, cuma dia paling senang di kamar itu. Dan kamar itu 212 kamar itu. Maksudnya 21 Di nomor kamar. Kenapa dikasih? Oh, ini rumah kan? Ini rumah tapi dikasih nomor. Ya, istilahnya mungkin supaya kita nggak bebas masuk di kamar itu. Oke, 212. Iya, 212. Mungkin ada film-film dulu, zaman dulu itu ada Wiro Sableng 212. Terinspirasi dari situ. Kayaknya seperti itu. Oke. Hoki katanya tuh nomor Hoki. itu. Hoki. Oke. Dan berarti Melo besar di Bali. Besar di Bali, lahir di Bali. Terus pernah sempat ikut papa ke Amsterdam. Oh, apa berapa tahun? Di sana saya 6 tahun. 6 tahun? Iya. Berarti sempat sekolah di Belanda? Sempat. Okay. SMP di Belanda. Balik lagi ke Bali. Sudah aku kemana lagi, berpetualangan lagi. Wow, seperti itu. Berpetualang lagi ya? Iya. Oke. 6 bersaudara ya? 6 bersaudara. Laki-laki berapa? 5. Berarti saya kamu sendiri cewek. Oke. Paling bungsu. Paling bungsu dan satu-satunya cewek di rumah ya. Iya. Oke. Dan Melo kuliah? Pernah sih, tapi ya enggak lanjut lagi. Berarti sampai SMA ya? Sampai SMA aja. Oke, dari Bali Melo merantau kah?
Sempat aku kan seorang disc jockey ya. Joker, maksudnya main DJ. DJ? Ya DJ. Aku main DJ terus aku sempat ke Makassar. Ke Makassar. Dan Belajar DJ-nya dari mana? Aku belajar di Bali. Oh di Bali. Iya. Oh kalau di Bali memang banyak yang Banyak DJ. main DJ ya? Iya. Oh jadi Melo kursus gitu kah? Aku nggak kursus, aku istilahnya otodidak aja dari teman. Aku langsung main alatnya dari teman. Jadi pindah ke Makassar jadi DJ profesional gitu? Ya seperti itu. Kadang diundang kemana-mana di klub-klub, aku ikut. Klub-klub? Ya. Ya mungkin karena pikir kan uang. Ya. Jadi aku ikut main DJ karena aku dibayar di kontrak. Aku ikut main DJ. Itu di Makassar ya? Iya di Makassar. Wow. Dan Melo hidup dari DJ ya? Aku hidup dari DJ. Udah nggak minta orang tua lagi? Tetap minta. Oh. Aku main DJ istilahnya mungkin karena profesi kesukaan aku mungkin ya. Terus aku tetap minta sama orang tua, tapi yang paling sering ngasih duit tuh papa. Yang paling sering kasih duit ya? Iya, kalau mama enggak. Tapi secara ekonomi keluarga nggak ada kesulitan ya? Tidak. Oke. Jadi Melo stay di Makassar. Stay di Makassar. Ngekos ya berarti ya? Ngekos. Wow, bagaimana kehidupan anak DJ nih di Makassar nih? Kehidupan anak DJ seperti itu, gimana kehidupan malam seperti itu. Jadi Melo ceritanya jatuh ke kehidupan malam ya? Malam, DJ-nya malam. Sampai aku main di klub Hugos di Makassar, apa yang di Nusantara, udah lupa sih namanya. Oke. Kadang ikut event. Oke. Dan di Makassar ngekos di aku ngekos di tempat yang memang juga orang yang nggak pada beres kehidupannya juga di situ. Nggak pada beres maksudnya? Karena di situ ada yang tinggal dengan yang bukan pasangan suami istri. Oh, di suasana kos-kosannya Melo? Iya, suasana kos-kosan saya. Terus dan di situ kan saya diangkat sebagai anak angkat dari orang Batak. Oh, yang pemilik kosan? Pemilik kosan, dan saya dikasih kepercayaan di situ untuk jaga. Itu pun jaga gratis. Iya, gratis. Oh, Melo ngekos gratis? Gratis. Awal dulu bayar, cuma karena di situ aku udah mungkin dekat sama mereka. Ya. Akhirnya aku disuruh nunggu ini. Oh, nunggu kos-kosan. Dan aku gratis gitu. Emang ada berapa pintu? Di sana tuh 12. Banyak. Lumayan. Tadi Melo bilang pada nggak beres semua, maksudnya pada nggak beres? Iya, kumpul kebo. Terus ini ada seorang calon pendeta di samping saya itu kan. Calon pendeta? Iya. Kenapa? Dia kos sama cowoknya. Cowoknya? Iya. Calon pendeta? Iya, di sebelah kanan saya. Tidak jaminan. Iya juga sih. Calon pendeta mau pendeta nggak jaminan. Iya. Ya. Kos sama cowoknya. Ya, sampai aku bertanya-tanya, kok ini hamba Tuhan ya? Iya. Kok bisa kos dengan ini? Ya, nah, itu. Pacarnya di sini ya. Di situ kan mulai pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh negatif buat saya kan. Iya. Nah, di situ juga ada yang mungkin ada yang hamil di luar nikah. Ada hamil di luar nikah? Ada. Waduh, gimana itu hamil di luar nikah? Sampai ada yang akhiri hidup. Waduh. Melo nggak laporan sama yang punya kosan? Gini, aku mau lapor tapi aku masih punya rasa kasihan. Mereka mau tinggal di mana? Terus dan aku pikir di sini aku nggak ada hak untuk mengusir, meskipun saya dikasih kepercayaan, karena takutnya nanti mereka, kamu kok kayak gini tuan rumah aja nggak suruh kita keluar, kenapa kami yang harus suruh kita keluar? Seperti itu, serba salah. Ya ampun. Jadi yang ada nggak yang narkoba, mabok? Oh, sering. Wih, sampai pagi. Kita di situ nggak bisa tidur tenang. Ya diganggu terus karena ya gitu dah, karena di situ kehidupan malam, dunia malam di situ. Soalnya dekat-dekat klub. Oh, dekat klub. Jadi anak-anak klub semua yang tinggal di kosan itu. Iya, orang-orang dunia malam.
Ya ampun. Cuman satu yang saya bingungkan, kok bisa nyasar ini calon pendeta bisa kos di sini. Gitu loh. Sini kan orang nggak beres, termasuk kan boleh dikata saya juga kan, karena saya tinggal di situ karena saya kan memang orang dunia malam. Maksudnya kan nge-DJ itu kan dunia malam. Ya. Ya, cuma yang tak pikirkan kok di sebelah saya kenapa ada seorang hamba Tuhan ya. Ya, Meskipun ya. belum resmi jadi Ya. itu kan sudah ke sana, tapi bisa tinggal dengan cowok lain di sebelah gitu. Itu sebenarnya hal yang biasa. Oke. Kenapa? Karena banyak di luar sana Iya. orang-orang yang melayani Tuhan Heeh. belum tentu takut Tuhan. Iya. Banyak, ya, banyak. Jadi hari-hari di gereja tapi sebenarnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jadi nggak usah kaget. Apalagi menjelang akhir zaman ya. Iya. Ya, kita akan melihat orang-orang akan semakin ngaco. Pendeta pun banyak yang ngaco, kawin cerai. Tapi kan gini kan, saya kan orang dari keyakinan ini. Ya. Keyakinan dulu terus Yang tidak ngerti tentang Kristen lah tidak, gitu ya. aku taunya Kristen itu kan orang-orang baik. Oh, kamu taunya orang Kristen aku baik-baik. tahu, soalnya istilahnya kan bapak itu kan sama halnya dengan bapak kandung kita kan. Ya. Kalau kita ngadu ke bapak kandung kita kan nggak terima. Ya. Sama dengan orang Kristen ngadu ke bapaknya di sorga kan Tuhan nggak terima juga. Seperti itu mikiran saya. Ya, Kok aku sampai mikir kan kok ngapain kok bisa tinggal bareng gitu loh kan. Iya, Pikiran orang-orang Kristen kok penuh kasih gitu. Ya. Ya. Jadi Melo cukup kaget ya. Kaget Karena memang banget. bukan Kristen ya. Sempat Oke, aku bilang bukan tempatnya kayaknya di sini Kak. Ya. Waktu itu. Dan kenapa Melo memutuskan untuk terus ngekos di situ? Kan harusnya bisa keluar dari situ. Karena aku menghargai Pak Syahan, Om Syahan. Oh, yang punya kosan. Iya, Oh ya. karena dia ampun. sayang banget sama aku. Sayang banget akhirnya Iya. Melo tetap di situ walaupun Iya. Melo tahu itu kosan yang sebenarnya horor ya. Iya, apalagi kan beliau kan nggak punya anak. Oh, Iya. oke. Jadi aku dianggap sebagai anak kandung. Oh, diangkat oke. Iya. Ya ampun. Jadi nggak tega tinggalin gitu. Ya, jadi Melo punya apa ya? Suasana yang benar-benar mencekam ya. Tidur di situ ya. Tinggal bersama-sama dengan orang-orang malam semuanya. Iya, karena posisi saya juga di dunia malam, jadi ketemu. Terus gimana orang yang hamil di luar nikah itu gimana? Anaknya gimana itu begitu? Itu yang di situ kan aku ambil anaknya waktu itu. Maksudnya gini, kan yang hamil di luar nikah itu kan aku bilang jangan bekerja, nanti aku yang hidupin anaknya itu. Oh, maksudnya Dia sampai lahiran. sampai lahiran? Iya. Oke, Melo yang hidupin. Aku yang hidupin. Kenapa? Kan dia juga bekerja kan? Ya kan aku kasih yang kan dunia malam harus pertama tuh minum. Waduh. Ya kan aku mikir bayinya kasihan. Aku nggak mikir ibunya tapi bayinya ya aku kasih. Oke. Jadi aku suruh berhenti, aku yang bekerja. Jadi Buat dia. jadi selama dia hamil Melo yang Sampai hidupin lahiran. sampai lahiran. Iya. Aku Oke. temanin. Terus bayinya gimana Aku sekarang udah ambil. besar? Oh, Udah setahun. ambil maksudnya Melo angkat? Angkat. Kenapa? Sebagai anak kandung saya. Loh, kenapa nggak dikasih ke, kan ibunya masih ada? Iya, takutnya nanti ini anak rusak ke depannya. Masa depannya ini anak aku pikirkan. Loh, bapaknya gimana? Nggak tanggung jawab. Aku nggak tahu yang mana bapaknya. Waduh, Aku nggak tahu. kosan Melo benar-benar horor. Ya. Mata. Jadi Iya. Melo angkat dan ibunya nggak ada masalah. Sempat sih waktu itu dia mau ambil. Tapi karena aku kan udah bikin perjanjian ada hitam di atas putih. Oh, ada hitam di atas Ya, putih. Jadi aku nggak bisa kasih. oh, berarti itu benar-benar Melo angkat Iya. jadi anak. Kalau mungkin kamu jenguk, Iya. ya kan namanya anak mungkin. Iya. Tapi kalau untuk diambil maaf saya nggak kasih. Oke. Sampai sekarang aku nggak kasih. Iya, takutnya anak itu jadi rusak. Iya. Wow. Karena takutnya nanti kalau kan orang tua berpotensi kayak anak. Melo punya hati yang luar biasa Iya. sekali nih. Oke, dan bagaimana hubungan Melo dengan kelima saudara laki-laki Melo? Yang kakak pertama sih nggak kurang bagus. Kurang bagus? Karena mungkin karena duniaku yang memang kacau balau waktu itu. Oh, jadi dia nggak suka. Aku nggak suka, ketimbang aku pindah ke agama sebelah Kristen, meyakini Kristen ini aku nggak disuka. Oh, maksudnya Melo jadi Kristen? Aku Kristen lebih tidak disuka sampai aku diusir dari Oh, berarti rumah. Melo meninggalkan keyakinan yang lama gitu. Iya, aku keyakinannya mama. Iya, aku meninggalkan Kenapa keyakinan. Melo memilih jadi Kristen? Karena di situ aku dapat sukacita. Terus Dan keluarga besar nggak ada masalah ya?
Aku nggak disuka juga dari ibu. Oke. Iya, aku nggak disuka. Kalau Ditambah Melo kerja di dunia malam. iya, Keluarga besar tahu Melo di dunia malam. tahu semua. Oh. Tahu, apalagi daerah Bali kan. Tahu. Oke. Jadi dengan berarti Bli ya panggilannya ya. Si Bli yang pertama. Bli yang pertama Iya. berarti Made. iya tidak suka dengan Melo berarti ya. Sangat tidak suka yang pertama. Oke, sampai sejauh mana tidak sukanya? Udah lumayan bertahun-tahun sampai saya tinggal di Makassar sampai nggak mau balik ke Bali lagi Karena dia. karena dia. Ya ampun. Pernah jahatin Melo nggak dia atau kasar gitu? Sempat saya hampir mau dipotong. Kenapa? Ya karena itu sempat kan gini. Saya punya pacar nih. Oke. Punya pacar bule. Oh. Ya, terus aku panggil ke rumah. Terus di rumah kita tinggal bareng gitu kan. Oke. Karena mama kan it's okay, nggak ada masalah. Oh, jadi kamu tinggal bareng sama pacar ada mama? Ada mama, cuma mama kan orangnya it's okay. Maksudnya kan dia agak masih takut sama aku gitu. Loh, kenapa takut sama kamu, Mama? Ya karena aku kan biasa sering aku ancam orang tua bahwa saya gini. Kan bapak aku tuh paling nurut sama aku. Apa yang aku ngomong bapak aku ikut. Seperti itu. Istilahnya bapak manjain aku gitu loh. Oke. Jadi sampai mama pun takut sama kamu. takut. Maksudnya Jadi bukan kamu bawa pacar ke rumah tidur sama dia, mama nggak ada masalah? enggak, sebenarnya mungkin nggak tahu hatinya. Oke. Cuman ya gitu dan namanya masih bandel nggak Oke. dengar orang tua. Terus gimana dengan belimu itu? Itu kakak saya tuh tahu kalau dia ada. Iya. Kebetulan itu kan udah kita nggak keluar dari kamar nih. Iya. Tiba-tiba kakak saya masuk gitu ke kamar. Iya. Saya udah di dalam sudah di apa namanya tuh yang mandi. Betap. Kok di dalam? Karena pacar saya kan itu menggunakan obat-obat seperti itu. Dan saya Kenapa? Enggak, maksudnya kenapa di betap? karena kejang. Dia kan memakai obat. Oke, iya. Kenapa dimasukin ke betap? Karena udah kejang-kejang, udah seperti orang yang kaku badannya kayak gitu. Aku masuk di betap kan itu ada air panas, air hangat. Oh. Aku rendam, mungkin cara itu. Karena aku juga kaget. Terus aku juga ikut ngerendam ke bawah. Kenapa? Karena aku juga udah mulai ini. Itu semacam OD ya gitu. Ya, Ya ampun, oke. Dan posisi waktu dibuka kamar, Melo dan pacar lagi di dalam betap. belum. Kami sempat berhubungan seperti suami istri. Oke. Dan Waktu dibuka kamar gitu. buka kamar dari beli kakak saya. Oke, terus? Akhirnya kakak saya ambil parang tuh. Oh. Nah dari situ udah dibenci banget. Oke. Seperti itu. Dan dengan beli-beli yang lain nggak ada masalah? Karena dia nggak ada di Indonesia. Oh, yang lain nggak ada di Indonesia? Nggak ada. Yang ada di Indonesia beli yang pertama ini? Iya. Oh, yang lain semuanya nggak ada di Indonesia? Iya, yang lain tuh nggak ada sama saya. Yang ada di Indonesia kakak saya dengan saya aja yang pertama. Oke. Yang lain nggak ada di Indonesia. Oke. Ya ampun. Terus gimana praktek? Papa masih terus jalan, okultisme. Oh itu dia. Mistis nggak- masih terus Pokoknya jalan. dia sering nyari terus dia. Itu ya nggak pusing dengan kita di rumah, gimana kamu terserah. Yang intinya apa? Duit, oke, tunggu gitu aja. Setelah kita disayang dengan materi. Oke. Iya, seperti itu. Tapi bahaya loh, bermain mistis-mistis seperti itu bisa ada tumbal loh. Nah mungkin juga karena gini, mungkin dari tumbal karena ada namanya karma mungkin kali ya. Ya. Maksudnya apa yang orang tua kita bikin turun ke anaknya kan. Kayak seperti kakak saya yang hampir ini saya kemarin tuh udah pergi. Oh, belimu yang pertama Pertama sudah pergi? sudah pergi, maksudnya sudah Di tahun berapa? di tahun 2022. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Kenapa sakit? Aku nggak tahu soalnya aku di Makassar waktu itu. Dapat kabar pokoknya tiba-tiba meninggal gitu. Saya dapat kabar dari kakak saya yang kedua. Aha. Tapi saya memang berat karena saya nggak suka juga. Habis disuruh pulang aku nggak mau. Biarin aja, gue bilang gini. Dosa-dosa dia itu udah dapatnya, ganjarannya buat dia. Saya nggak mau pulang karena memang dia nggak mau saya injak rumah lagi dia. Seperti itu. Jadi aku nggak mau pulang.
Jadi kamu nggak melihat Enggak, penguburannya? enggak. Aku enggak mau pulang karena aku benci sama dia. Oke. Aku enggak suka. Oke. Karena aku mikir aku anak perempuan satu-satunya, harusnya ingatin aku lah kalau aku salah. Bukan berarti harus hampir dibunuh, saya nggak mau. Oke. Segitu bencinya ya. Benci banget. Oke. Dan yang meninggal udah menikah? Iya. Beli yang pertama? Udah. Oh, beli yang pertama udah menikah? Udah. Oke, berarti udah punya ponakan berarti? Ada di sana, di Bali. Oh, ada di Bali. Iya. Oh, oke, di Bali ya. Terus berapa total ponakan Melo nih? Kalau total ponakan saya sebenarnya 4. Sebenarnya 4 maksudnya? Kalau yang si pertama itu sebenarnya di si Bli yang pertama itu ada anak. Cuman ya mungkin karena di luar ini Iya? juga. Di luar nikah? Iya. Oh, ada 2 berarti? Ada 2. Cuma kakak saya nggak mau akuin. Loh, nggak diakui? Nggak mau dia. Kenapa? Itulah saya nggak tahu ceritanya. Cuma dia nggak mau akuin tuh anak 2 itu. Tapi yang 2 itu ada sama Melo di Bali? Ada, tapi bersama aku keluarga? tapi nggak, dia sama ibunya. Oke, sama ibunya? Ya. Oke. Pernah ketemu tapi ya gitu. Karena ibunya kan nggak terlalu gimana dengan kita juga. Oke. Terus ponakan yang 2 lagi? Yang ada kakak saya punya anak. Oke. Tapi ya udah tidak ada dia. Tidak ada dalam arti? Sudah dipanggil Tuhan. Oh. 2. Iya, yang di luar negeri tinggal. Oh, di luar negeri. Masih kecil berarti? 1 SMP dengan SD. SD dua-duanya? Iya. SD SMP yang pertama, SD yang kedua. Dua-duanya sakit apa gimana? Mengalami kecelakaan. Dia saat mau pergi sekolah. Nggak diantar sama mamanya? Mamanya kamu nggak tahu juga, katanya dengar dari kakak saya, mereka udah nggak akur hubungan rumah tangganya karena perselingkuhan. Siapa yang selingkuh? Kakak ipar saya. Jadi ini Belimu posisi waktu anaknya meninggal ada di Indonesia. Loh, pas Yuasa lagi sakit itu. Oh, lagi sakit? Iya. Waktu meninggal balik? Enggak. Loh, kenapa nggak liatin anaknya? Karena papa. Emang kenapa papa? Kan papa kan sudah pergi, jadi bingung mau kemana. Pergi kemana? Maksudnya sudah meninggal. Hah? Sudah meninggal? Sudah meninggal. Tahun berapa? Tahun 2022. Ponakan tadi meninggal tahun berapa? 2022. Loh, Belimu yang pertama meninggal tahun berapa? 2022. Loh. Belimu meninggal tahun 2022, setelah itu ponakan 2 meninggal. Iya. Baru habis itu? Habis itu papa. Di tahun yang sama loh. Tahu. Jadi karena papa meninggal, Belimu itu nggak pulang? Nggak pulang, soalnya nggak ngeliat anaknya. Terus gini ya, dia mau pulang, paspornya belum bisa, masih ada di Indonesia paspor. Kedua, dia mikir papa saya ini ada lagi sakit, jadi bingung mau pulang juga nggak bisa. Nah, di situ stres kakak saya. Mana istri yang sudah selingkuh. Oke. Nah, mungkin dan kakak yang ini udah meninggal juga. Beli saya. Yang istri, aku nggak tahu, mungkin karena stres, pikiran berat, mau pulang, bingung, seperti itu. Meninggal di tahun berapa? Sama. 2022. Belimu yang pertama meninggal di tahun 2022. 2022. Ponakan 2022, 2 langsung meninggal, kecelakaan. Yang ketiga papa. 2022. Iya. Terus Belimu yang ini juga, beli nomor berapa nih? Yang ke Caleb nih. Iya. Dia kedua. Loh, ada berapa orang yang meninggal di tahun yang sama? Ada 4. 5. Ponakan kan 2. Ponakan 2. Ponakan 2, beli nomor 1, papa sama beli yang itu nomor 2. Iya. Caleb. Karena stres. Kalau si kakak ini yang yang meninggal anaknya itu pengaruh kayaknya stres. Karena nggak tahu apa penyakitnya papa. Karena sempat katanya mengalami gangguan jiwa.
Gangguan jiwa. Cuman stres mungkin ya, depresi seperti itu karena bingung. Sempat masuk rumah sakit jiwa berarti. Berobat ya. Terus kalau papa meninggal kenapa? Kalau papa tuh dia meninggal karena jantung, banyak penyakit komplikasi. Komplikasi. Iya, mungkin penyakit orang tua. Oke. Ya. Dan waktu itu kondisinya lagi jagain Melo. Si yang Iya, belimu nomor 2 lagi jagain. Iya, Jagain di kenapa? Makassar. Maksudnya sakit. Melo Aku sakit. Sakit apa? Kata medis aku leukemia stadium 3. Loh, kenapa kena leukemia? Kenapa? Karena di Leukemia. awal dulu kan aku suka obat-obatan. Oh, Suka minum-minum. Ya ampun. Aku nggak teratur makan. Ya ampun. Begadang paling oke. Kan dulu kalau aku begadang tuh sampai pagi, ketemu pagi nggak tidur. Bisa gitu. Bisa. Karena pengaruh obat-obatan. Oke. Karena aku nggak, kalau kita memakai hal kayak gitu kan nggak bisa tidur. Jadi apa? Jadi dokter memvonis Aku kanker darah, leukemia. yang jagain beli nomor 2 pada Iya, waktu itu. Waktu itu di rumah sakit di Makassar. Dan bagaimana kondisimu di rumah sakit stadium 2? 3. 3? Ya, memang stadium 3 itu untuk menandakan bahwa saya nggak mungkin lagi. Karena itu harus cuci darah. Soalnya kanker darah harus cuci darah. Oke. Iya. Oke. Dan sempat saya dikatakan mati suri. Saya meninggal mulai di jam 6 sore. Jam 6 sore? Iya, Kenapa maghrib. dinyatakan meninggal? Karena penyakit saya itu. Sudah tidak bernafas. Tidak begitu. bernafas. Jantung sudah tidak Iya. berdetak begitu. Iya, terus saya di situ dan jam 3 subuh itu saya bangun kembali. Tiba-tiba saya bangun, kok saya di kamar mayat. Seperti itu. Jam 6 sore dinyatakan meninggal. Iya. Terus jam 3 subuh saya bangkit, sama saya bangun kembali. Kok langsung saya lihat kan di dalam kamar mayat itu kan kayak ada besi-besi itu kayak Iya. untuk cuci mayat gitu. Iya. Saya lihat gini kok memang udah nggak berbusana gitu kan. Iya. Aku pikir loh saya di mana ini gitu kan. Ternyata saya dikatakan sudah meninggal, tapi ada dokter yang bilang ini aku belum yakinkan kalau dia masih meninggal ini. Oh, dokter bilang Iya, ini kayaknya belum. jangan dulu disentuh, sampaikan sudah bersih-bersih di Bali rumah. Oh, rumah udah bersih-bersih. Iya, karena aku mau diterbangin habis itu. Tapi karena saya bangun langsung saya ngapain saya kayak di sini. Nah, sampai perawat dalam pun juga agak sedikit kaget, cuma karena kaget. ya kan udah biasa juga lihat orang dalam mayat dia. Iya. Seperti itu. Saya bilang oh enggak. Di situ saya langsung sembuh. Oke. Iya. Jadi sudah diletakin di kamar mayat. Iya, udah dimandiin. Udah dimandiin. Iya, makanya aku kok nggak ada busana gitu kan, kedinginan tuh. Iya. Kedingin. Ya ampun. Apa yang Melo alami selama dinyatakan meninggal itu? Waktu aku dinyatakan meninggal tuh aku ketemu sama Tuhan Yesus dalam mimpi. Dalam mimpi. Dalam tidur. Pas aku kan dikatakan meninggal tuh kan menamai mati suri itu, tapi mikir aku tuh kayak tidur aja gitu kan. Oke. Terus aku udah nggak kuat. Biasa sih saya dengar orang datang doain. Ya. Terus aku kayak tergerak gitu. Ya. Padahal ini udah nggak kuat aku. Kan aku udah di ruangan ICU nih. Oke. Akhirnya saya didatangin, ya itulah namanya Tuhan Yesus. Ada perempuan 2, Tuhan Yesus itu 1. Dan sempat Tuhan Yesus berkata, sayang orang yang kau benci selama ini. Oh, Melo membenci Tuhan Yesus selama ini? Saya paling benci. Bukan benci Tuhan Yesus. Benci namanya agama Kristen. Oke. Saya nggak suka waktu itu. Dan Melo didatangi pada waktu itu? Iya. Dan Tuhan Yesus berkata sama saya, kamu orang yang sangat membenci saya. Melo tahu dari mana kalau itu Tuhan Yesus? Dia yang ngomong ke aku. Akulah Tuhan yang kau benci selama ini. Oke. Jadi aku mikir di situ ini Tuhan Yesus seperti itu. Dan waktu itu dia bilang gini, ayo ikutlah sama saya. Okay. Aku jalan sama saya tapi nggak tahu jalan kemana gitu kan di teman. Terus aku mendapat itu saya like model apa ya? Saya juga lupa waktu itu saya jalan ikut sama dia. Dan akhirnya dia bilang gini, Tuhan Yesus kamu udah balik, belum waktunya di sini. Balik, perbaiki diri kamu sendiri. Perbaiki untuk kebaikan. Oke, jadi disuruh balik. Disuruh balik. Belum waktuku sudah di sana katanya.
kamu balik ke ini, kamu harus perbaiki dirimu, banyak memberkati orang, seperti itu. Oke, dan akhirnya Aku bangun, ternyata saya sudah di kamar mayat. oke, itu pengalaman supranatural namanya. Oh, Tidak semuanya orang mengalami itu. oh ya, Bahkan aku sendiri sebagai seseorang yang sudah lama melayani Tuhan belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Itu namanya pengalaman supranatural. oke. Jadi pengalaman yang memang apa ya, di luar nalar. Iya. Ya, tapi beberapa orang mengalaminya, beberapa orang. Iya, Jadi ada orang-orang tertentu yang memang dapat anugerah iya. Tuhan Yesus datangin secara langsung, gitu. Baik lewat mimpi, baik lewat apapun, gitu. Iya. Ada beberapa cara. Mm-mm. Dan apa yang Melo akhirnya lakukan setelah dinyatakan bangkit kembali? Nah, aku udah mulai kenal Pak Dusya. Oh, Ya. oke. Kita kan waktu itu sudah mulai kenal ya. Kenapa kamu tertarik dengan kita kenalan lewat akun Dulos Production ya? TikTok ya. Oke, lewat salah satu akun media sosial Dulos Production. Siap. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti? Ya, aku kan scroll terus pas ketemu di beranda Ya, Dulos Production. ya. Saya itu karena dalam rumah tangganya orang tua saya. Oh, jadi Melo mengikuti karena konten-konten yang kita buat itu seputar keluarga, Iya. seputar pernikahan. Ya, saya nonton supaya bisa merubahkan orang tua saya. Oke. Iya. Karena rumah tangganya mereka nggak adem ayem aja. Jadi mereka papa mama berantem ya? Berantem sampai pernah pisah. Oh, bisa. Pisah, tapi pisah nggak bukan cerai, hanya pisah pisah rantai. Ya, bisa. Ya, oke ya. Waduh, itu yang akhirnya membuat Melo itu ya. Ya, mengikuti akhirnya kita, saya kenal Pak Dusya, aku udah mulai Ya. sering DM kan, Ya, sampai ke WA, mengikuti live. gitu live. Nah, Pak Dusya yang bimbing saya selama ini. Oke, dan didatangi Tuhan Yesus seperti ini berarti memutuskan mengikut Tuhan Yesus berarti. Sebelumnya itu saya udah mulai tergerak dengan lagu-lagunya. Oh, sebelum didatangi Iya, sebenarnya udah mulai tergerak. Cuman karena caranya gimana ya aku mau gitu. Karena itu mustahil buat aku untuk mau ke sini, ke Kristen. Seperti itu. Oke. Apa yang membuat Melo akhirnya memutuskan? Akhirnya memutuskan ya? Aku memutuskan karena aku percaya karena saya sudah bangkit dari kematian saya. Memutuskan berarti dibaptis ya? Iya. Aku memutuskan dan sempat aku tanya Pak Dusya kan. Iya. Pak Dusya bilang cari gereja yang Cari terdekat. gereja terdekat untuk melakukan pembaptisan. Iya. Dan akhirnya puji Tuhan dibaptis ya, memberikan hidup Amin. sama Tuhan. Iya. Ya. Meninggalkan semua yang lama. Meninggalkan Sejauh apa dulu Melo terjun ke dunia gelap. Sejauh pokoknya dunia apapun dalam kegelapan aku pernah. Dan saya pernah menyukai sama jenis. Andro, kalau kata orang Bali andro. Aku bisa ke lelaki, aku bisa ke perempuan waktu itu. Itu namanya andro. Andro, kalau kami orang Bali, andro. Apa yang membuat Melo akhirnya suka? Karena Maksudnya pacaran gitu? Ya. Karena ini perempuan kan kaya. Aku lihat di materi. Aku memang waktu itu nggak suka cuma karena dia terus duit aja kan. Iya. Ya aku sampai iya juga sih, tapi aku tetap pacaran sama laki-laki. Oh, jadi Melo pacaran sama laki-laki, Melo pacaran sama dia juga? Iya. Jatuh nggak dulu sama dia? Gimana? Jatuh nggak dulu sama dia? Jatuh. Ya ampun. Itu akhirnya putus? Putus karena aku nih perempuan yang sesungguhnya. Oke. Ngapain harus ke situ terus? Ya. Seperti itu. Puji Tuhan Melo. Iya. Cepat berputar arah. Ya. Ini keluarga tahu pada waktu itu. Ya kan udah tahu saya orang yang kayak gitu. Ya. Jadi mau menegur juga sudah bingung caranya gimana untuk tegur saya karena aku orangnya nggak mau dengar tuh kepala batu. Nah ini nih yang harus dirubah nih. Datang kepala pagi, batu. Datang pagi, pergi lagi, nggak Iya. pulang-pulang. Ya. Seperti Apalagi Melo kan udah
stadium 3 ya. Iya, Itu sebenarnya teguran dari Tuhan karena betul. hidup gelap akhirnya membuat Melo sakit. Ya. Ya. Ini anugerah dari Tuhan kalau Melo Ya, dikasih Tuhan. masih dikasih kesempatan hidup. Iya. Karena kan beberapa keluarga sudah meninggal ya. Iya. Ya. Saat ini berarti Melo Kami tinggal 3 orang. loh, siapa lagi yang meninggal? Ada kakak saya. Wow, oke. Kakak saya tapi dia di Makassar waktu itu. Kenapa meninggal? Kenapa? Aku nggak tahu. Loh, berarti saat ini yang masih hidup Kami 3 orang. tinggal bertiga. Iya. Bapak, ibu sudah meninggal. Ibu Sudah. meninggal kapan? Udah dari tahun, kalau ibu 2023. Sebentar, di tahun 2022 siapa yang meninggal? Beli yang pertama. Yang Ponakan ada 2 ya, kecelakaan. Terus bapak. Bapak. Terus beli yang nomor 2. Iya. Berarti ada 5 orang meninggal di tahun Udah. 2022. Tahun 2023? Mama. Mama. Di tahun 2004 yang di Makassar. 2024 yang di Makassar. Iya. Loh. Menurut aku pribadi ini bukan kematian yang Aku nggak tahu. ada pengaruh dengan yang bapak bermain mistis. Mungkin. Saya juga nggak tahu. Sempat aku mikir juga, jangan sampai aku lagi yang korban. Ini lo udah sempet lo kan? Sempat aku pelukan sama kakak saya yang kelima. Oh, yang kelima. Iya. Sama beli yang kelima. Iya. Pelukan kenapa? Kami tuh mikir, Ya. kalau ini kepergian saudara kita sampai orang tua kita, keponakan kita tuh udah nggak wajar ya. Ya. Terus gimana kehidupan kita ini? Oke. Terus kalau kakak yang pergi, Ya. terus yang perhatiin aku siapa lagi gitu kan? Terus kalau yang satu pergi kan, yang kakak yang di Arab itu kan, yang keempat itu kan nggak terlalu ini dengan kami. Oh, ada yang di Arab. Iya, dia masih di keyakinannya dia. Oke. Jadi tinggal bertiga sekarang ya? Kami, cuman aku nggak dekat tuh. Cuma hanya yang kelima aja. Yang saat ini di Bali. Enggak, lagi terbang Oh, pilot. Oke. Ya, ini harus kuat doa. Hanya darah Yesus yang sanggup memutuskan kutuk ini. Kalau memang ini kutuk Iya. akibat mistis tadi ya. Iya. Kalau ini akibat mistis, ya bermain dengan kuasa kegelapan. Tapi gimana, aku mau ngomong ke siapa gitu. Loh, Aku datang sama Tuhan Yesus atau datang kepada hamba Tuhan untuk dilakukan pelepasan? Apakah Melo sudah pernah melakukan pelepasan? kemarin waktu di Makassar sama yang ini. Bagus, puji Tuhan. Iya, Belimu udah juga? udah. Ya udah nggak ada masalah dong sebenarnya. Iya, waktu Tinggal yang bagaimana hidup kita makin dekat sama Tuhan dan beriman. iya. Umur panjang. Lah kalau semuanya nanti meninggal gimana dong? Sudah. Karena kan tinggal bertiga sekarang. Ya. Dan Kami tuh kalau pas dengar kematian, saya sama kakak saya sempat, gimana ya kita? Kalau rasa ada lagi takut ya? keluarga? Ya pastilah, karena bukan main tuh berturut-turut tuh. ya di 2022, 23, 24. Iya, sampai saya sama kakak saya bilang, kita gimana ya? Kalau pas ketemu, pas kakak saya pulang, kami tuh pelukan sampai kami ngobrol sampai tengah malam, kita mau gimana ya? Kita berdua tuh banyak terus berderetan kan, takutnya turun-temurun gitu. Iya. Sampai kayak gimana ya, pokoknya udah sampai kenapa saya kurus seperti ini, karena itu aja yang dalam pikiran saya. Berarti Melo jangan terlalu banyak pikiran, kan sekarang sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah Itu melakukan pelepasan. Harusnya jangan takut. Ya, Tuhan Yesus pasti menyertai. Gitu. Apa sih dulu tujuan Papa untuk bermain kuasa-kuasa kegelapan seperti itu? Mau kaya kah atau mau kaya, mau lebih kaya lagi. Loh udah kaya tapi mau lebih Lebih kaya kaya lagi. lagi. Ya, ibaratnya kan udah punya pesawat, mau lebih lagi punya pesawat. Seperti itu. Bapak kan ya gimana lah bule, suka kayak gitu. Tapi Bapak tuh kalau tanya ya, tapi puji Tuhan Bapak sudah terima Yesus dan sudah. Oh, Ya. loh. Oh berarti Bapak kembali ke Katolik Iya. gitu. Ya, selama dia udah mulai sakit, udah kembali ke ini, dan mungkin seminggu kemudian udah pergi. Oh, Sudah. jadi
papa meninggal dalam kondisi terima Yesus, Terima balik lagi. balik. Loh, mama nggak masalah pada waktu itu papa kembali. Mulai juga, tapi waktu itu kan mama juga udah masuk di Kristen. Mama juga udah masuk di Kenapa Kristen. mama kok bisa masuk? Ya itulah yang orang istilahkan, satu orang diselamatkan pasti akan banyak orang yang diselamatkan. Oke. Ya, mama juga udah masuk. Oke. Udah dibaptis, udah terima Yesus. Setelah itu meninggal. Sudah meninggal. Oke. Cuma satu aja yang masih stay di ini keyakinannya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Iya. Itu pilihan dia. Aku dengar katanya waktu papa bermain mistis dulu, melihat mama itu seperti melihat apa? Monyet gitu. Monyet. Ya? Maksudnya itu gimana maksudnya? Pokoknya dia kalau pulang ke rumah, makanya di situ mereka nggak damai. Karena dia kalau pulang ke rumah lihat mama tuh seperti lihat katanya monyet. Karena papa suka main perempuan, karena berpikir duit. Papa suka main perempuan. Dan sepertinya bapak mempunyai anak lagi, tapi kami nggak tahu. Sepertinya. Tapi kan nggak sempat sih ngomong sama bapak waktu itu, nggak sempat bawa di mana saudara-saudara, kan nggak sempat. Karena papa kan waktu itu sudah fokus banget ke Tuhan, sudah mulai baca firman, sudah mulai dengar-dengar lagu-lagu rohani sampai dia pergi. Ya. Okay. Tapi bapak kan kremasi dia ya, minta. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oh. Cara kita dikuburkan itu nggak ada masalah. Yang paling penting itu adalah cara kita hidup. Iya ya. Cara penguburan itu nggak ada masalah, mau dikremasi, mau digantung di atas bebatuan, di atas gunung, mau dikubur atau tidak dikubur, dibakar atau tidak, itu nggak ada masalah. Iya. Dalam kekristenan cara kita dikuburkan itu nggak mempengaruhi keselamatan. Ya, jadi nggak ada masalah dikremasi. Yang paling penting cara kita hidup. Iya. Apakah kita cuman sekedar Kristen? Percuma juga kalau cuma sekedar Kristen, gitu loh. Kalau kita cuma hanya sekedar berKTP Kristen, hanya cuma sekedar ke gereja, mau dikuburkan dengan cara apapun tetap mati masuk neraka. Jadi cara hidup yang paling penting. Jadi KTP Kristen, akta baptis itu tidak menjamin kita masuk surga. Percaya Yesus dan harus hidup dalam pertobatan. Ketika kita percaya Yesus dan hidup dalam pertobatan, mau dikuburkan dengan cara apapun itu tidak mempengaruhi. Bahkan cara mati kita pun itu tidak penting. Mau cara mati kita kecelakaan, cara mati kita sakit atau apapun itu tidak terlalu penting. Karena cara hidup kita yang paling penting. Bagaimana kita selama hidup, apakah kita cuma sekedar Kristen KTP atau Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu yang mempengaruhi, itu yang membuat kita masuk surga atau enggak. Cara kita hidup, bukan cara kita mati atau cara kita dikuburkan. Tapi apa, saya mau tanya, itu orang tua saya kan udah terima Yesus. Apakah mereka sudah bisa masuk surga? Masuk surga atau tidak, itu kan nanti, hari penghakiman. Semua orang yang sudah meninggal saat ini, kalau kita baca Alkitab, belum di surga dan belum di neraka. Mereka ditempatkan dalam satu tempat, namanya alam maut. Menunggu hari penghakiman. Nanti di hari penghakiman ya, semua akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal atau sorga, sebagian untuk mendapatkan kematian yang kekal atau neraka. Jadi untuk saat ini, kalau kita baca Alkitab, belum ada orang yang di sorga, kecuali seperti Elia yang dibawa Tuhan ke sorga, Henok, dan kemungkinan juga Musa. Jadi kemungkinan yang bertiga ini kemungkinan. Selebihnya kita hanya masih menunggu hari penghakiman. Jadi apakah orang tua Melo masuk surga atau tidak nanti di hari penghakiman? Ya, karena kita belum bisa pastikan. Ya, karena kan belum terjadi. Tetapi kalau orang tua Melo sungguh-sungguh bertobat dan di detik-detik terakhir mereka benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Ya pasti masuk surga. Kenapa? Karena waktu Yesus disalib di atas kayu salib, ada dua orang yang bersama Yesus disalib juga. Yang satu bertobat, mengaku Yesus dan sadar akan dosa-dosanya. Dan akhirnya Yesus berkata, ini di detik-detik terakhir loh. Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ada satu orang selamat di detik-detik terakhir.
Jadi kalau detik-detik terakhir tersebut, Papa Mama Melo sungguh-sungguh Ya. memberikan hidup kepada Tuhan, itu pasti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Ya. ya pasti. Jadi untuk saat ini Melo nggak usah takut, ya. Cuma gini, di saat-saat kita gini udah percaya Yesus semuanya ya. Ya, Harusnya kita kumpul lah seperti itu ya. Dengan orang tua bahagia kita bisa ibadah bareng, baru ada yang pergi gitu loh. Tapi ini yang baru terima Yesus Yesus ada udah pada- seminggu udah pada pergi gitu. ya itu tadi ada resiko ya ketika kita bermain dengan kuasa kegelapan. Iya ya. Kalau menurut aku ya, penglihatan aku, kematian keluarga Melo, saudara, orang tua, ini menurut aku ya bisa ada pengaruhnya dengan mistis. Ada pengaruhnya. Ini menurut aku. Iya. Karena ini beruntun di 2022, 2023, 2024. Itu semua terjadi kematian demi Setiap kematian. tahun. Ya, sampai sekarang hanya tinggal bertiga. Iya. Jadi ada kutuk sebenarnya yang menyebabkan kematian-kematian ini. Ya. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman di luar sana, ya, kalau kau sebagai seorang kepala keluarga masih bermain ya jimat-jimat ya, kuasa-kuasa kegelapan, dengarkan baik-baik ya. Setan itu nggak gratis. Ya, setan itu nggak gratis, dia minta tumbal. Ya. Dia minta nyawa. Jadi pikirkan baik-baik, kalau kau sebagai kepala keluarga jangan bermain dengan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena anggota keluargamu bisa menjadi sasaran empuk daripada kuasa kegelapan. Tinggalkan, bertobat, minta pelepasan supaya benar-benar dilepaskan. Ya, nggak ada gunanya datang sama setan. Setan hanya menghancurkanmu, merusakmu. Setan itu pendusta. Setan itu pendusta, dia itu perongrong. Kalau kau pengen diberkati lebih lagi secara keuangan, datang sama Tuhan Yesus. Ikutin prosesnya. Walaupun sakit, berjuang. Hadapi tekanan. Ya. Dari kesaksian Melo kita belajar bahwa kuasa kegelapan itu menghancurkan segala-galanya. Aku pesan buat Melo, sungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Dan aku berdoa saat ini untuk Melo. Bapak saat ini hambamu berdoa untuk Melo, Ceria Melona. Tuhan, biarlah kau lepaskan dari kutuk-kutuk yang disebabkan mungkin oleh papanya dulu yang bermain kuasa kegelapan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Melona terlepas, terbebas dari kutuk itu. Bahkan beli Melo yang ada di Arab dan yang seorang lagi yang pilot dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, tidak ada lagi kutuk kematian yang terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Ceria Melona umur panjang. Amin. Kedua beli Melo yang masih hidup juga umur panjang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada lagi kematian di usia muda. Kami berdoa Melona umur panjang. Amin. Melona umur panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kedua beli Melo juga umur panjang. Tidak ada lagi kematian di usia muda dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan yang masih melekat akibat mistis-mistis. Kutuk-kutuk yang disebabkan oleh penyembahan ritual kepada kuasa-kuasa kegelapan. Hamba lepaskan, hamba copot hari ini dalam nama Yesus. Melona diberkati Tuhan. Melona diberkati Tuhan. Amin. Melona diberkati Tuhan. Ceria Melona anak Tuhan Yesus. Amin. Panjang umur, sehat, kuat di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang bukan dari Tuhan, kami perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak ada lagi cuci darah. Terima kasih. Melona sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi saksinya Tuhan. Amin. Menjadi saksinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Melo jangan takut. Ya. Pasti umur panjang. Semakin Melona takut, kutuk itu akan berjalan. Ketakutan itu akan menjadi kenyataan. Iya. Ya. Cukup kematian berhenti di 2024. Oke. Ya, dengan
kematian Beli yang kemarin ya. Iya. Itu masih cukup muda ya, Beli yang kemarin. Masih muda. Umur berapa ya? Ada. Sekitar 30-an deh. Waduh, masih muda Masih sekali. muda. Ya, cukup. Ya. Tidak ada lagi kematian di 2024 ini. Amin. Berhenti. Ya. Melo umur panjang. Amin. Ya. Sampai 70-80 tahun. Amin. Ya. Sampai 70-80 tahun. Ya, Beli Melo juga sampai 70-80 tahun. Umur panjang. Ya. Jangan takut, kuasa kegelapan itu sudah dicopot dalam nama Yesus. Amin. Sering bersekutu dengan Tuhan dan baca Alkitab. Ya. 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 Oke? Ya. Bapak Ibu teman-teman semuanya, aku mau sampaikan kepada kalian semuanya. Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu 8 Desember 2024 jam 5 sore. Bertempat di Hotel Haris, lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Yang di luar kota juga, mari bergabung. Natal ini gratis. Ya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat tidak bisa menikah dengan yang lain. Selama istri masih hidup, suami terikat tidak bisa menikah dengan yang lain. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Sekalipun tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Detik diberkati tidak bisa mundur sama sekali. Buat Bapak Ibu teman-teman yang mau bergabung menjadi tim media kami dalam podcast Kana, ya, sebagai kameramen, sutradara, scriptwriter dan lain-lain, tim produksi. Bapak Ibu teman-teman bisa DM kami lewat Instagram Doulos Production maupun DM kami lewat TikTok Doulos Production. Mari bergabung menjadi tim media daripada podcast Kana Doulos Production. Mari kita dukung sama-sama podcast Kana ini agar bisa terus mengudara. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos ada di deskripsi daripada video ini. Atau Bapak Ibu teman-teman juga bisa menabur melalui nomor yang sudah tertera di bawah ini. Mari berjuang bersama-sama dengan kami agar lewat podcast Kana ini semakin banyak pernikahan yang dipulihkan, semakin banyak orang mengerti tentang dasar-dasar pernikahan Kristen, semakin banyak keluarga yang mengerti tentang kasih Yesus, tentang kuasa Yesus. Biarlah lewat podcast Kana ini yang sudah bercerai bisa bersatu kembali, bisa berdamai bersama dengan pasangannya. Wow. Sampai ketemu di episode berikutnya. Say no to divorce.